Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, NIM 43274. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam B. Tugas Pengantar Ilmu Dakwah UTS. Materi yang pertama yaitu konsep dakwah. Dakwah adalah proses penyampaian agama Islam dari seseorang kepada orang lain. Penyampaian ajaran Islam tersebut berupa ajakan kepada jalan Allah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam dunia dakwah, orang yang berdakwah bisa disebut dai dan orang menerima dakwah disebut mad'u. Dakwah sebagai aktivitas di dalam kehidupan seorang muslim, maka sudah barang biasa tentu aktivitas tersebut haruslah berlandaskan pada dasar ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan pelaksanaan dakwah tersebut juga menyangkut komunikasi antar sesama manusia dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat Islam kepada serta bagaimana reaksi umat yang diseru untuk perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, bagian langsung maupun tidak langsung. Dakwah sebelum Islam para nabi terdapat pada dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, Yunus, Syu'aib, Nabi Musa, Daud, dan Nabi Sulaiman, serta Nabi Isa alaihissalam. Dakwah pada zaman Rasulullah SAW dilakukan di Mekkah dan di Madinah setelah beliau dilantik sebagai Rasul dengan turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah di era modern adalah dakwah yang dilakukan sesuai dengan masyarakat modern. Dilihat dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan, sebab mungkin saja materi yang disampaikan itu bagus, tetapi metode atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi. Materi yang disampaikan itu benar dan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan orang modern saat ini. Selanjutnya itu materi tentang pokok-pokok dakwah. Pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekkah. 1. Akidah, yang mana Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan ajaran tauhid, yakni hanya menjadikan Allah SWT satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Nabi Muhammad SAW di Mekkah menyeru agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. 2. Akhlak mulia. Selain tauhid, maka pokok dakwah Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia, terlihat dari diri pribadi beliau. Nabi mengajak meninggalkan segala perbuatan keji yang dilakukan masyarakat Arab. Pokok-pokok dakwah Nabi di Madinah: menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, mempersaudarakan sahabat dari keluarga Muhajirin dan kaum Ansar, meletakkan fondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaan yang meliputi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya, mengatur cara bermuamalah dengan orang-orang kafir. Materi selanjutnya itu mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Mengenal mabadi al-asyarah. Al-mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. 10 hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri, pengarang kitab Hasyalah Al-Asyar Al-Ashmumin Al-Ashimuni ala Matni Alfiyah Ibnu Malik fi an-Nahw
lewat nazam sebagai berikut. Sesungguhnya mabadi' dasar setiap ilmu ada 10, yaitu al-had, definisi al-maudu', pokok bahasa, at-samrah, hasil yang diperoleh, nisbah, nilai ilmu tersebut, fadl, keutamaan ilmu, wadi, peletak dasar ilmu, ism, nama ilmu tersebut, al-istimdad, dasar pengambilan ilmu, hukum syar'i, hukum ilmu tersebut berdasarkan tinjauan syariah, dan masalah apa saja yang dibahas dalam dengan dan oleh ilmu tersebut. Sebagian mabadi' menjadi cukup dengan sebagian yang lain. Siapa yang menguasai dan memahami semua mabadi' tersebut akan memperoleh kedudukan yang mulia. Selanjutnya itu materi tentang pengertian manahij, ad-dakwah, dan pembagian akli, hissi, dan atif. Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan metode dakwah yang digunakan majelis taklim yaitu dengan menggunakan metode ceramah atau pengajian, metode tanya jawab, metode praktik atau keteladanan, metode dengan memberikan bimbingan pendidikan agama kepada masyarakat yang meliputi jadwal kegiatan dari rumah ke rumah, baca Al-Quran bersama, zikir bersama, dan bimbingan praktik penyelenggaraan jenazah serta metode percakapan antar pribadi. Dua faktor pendukung dan pengamat majelis taklim, yaitu faktor pendukung, yaitu kinerja pengurus yang baik dan semangat untuk menuntut ilmu, adanya kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar dan anggota majelis taklim itu sendiri, banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan majelis. Faktor penghambat itu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari suami, faktor mencari nafkah, minimnya dana, sulit mencari tempat, dan kurangnya tenaga daiyah. Pengertian strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, militer, dan agi, pemimpin, yang berarti generalship atau satu yang dikerjakan para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Strategi merupakan teknik penyusunan cara-cara bertempur yang paling baik dan yang paling memungkinkan untuk memenangkan pertandingan. Jenis-jenis strategi sebagai berikut. Strategi dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup. Strategi dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan tingkat organisasi berdasarkan apakah strategi itu berkaitan dengan sumber material atau bukan material. Strategi dapat diklasifikasikan menurut tujuan atau fungsi. Selanjutnya macam-macam dakwah. Dakwah bi al-lisan, dakwah bi al-hal, dakwah bi al-qalam. Unsur dakwah. Mad'u, mitra dakwah untuk penerima dakwah. Maddah, materi dakwah. Wasilah, media dakwah. Tariqah, metode dakwah. Dan atsar, efek dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini.
yaitu strategi merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan dakwah. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah mencapai pencapaian tujuan. Selanjutnya materi tentang uslub ad-dakwah. Kata dakwah berasal dari kata dasar masdar, memiliki kata kerja da'a yang memiliki arti memanggil, menyeru atau mengajak. Setiap tindakan yang bersifat memanggil, menyeru atau mengajak orang untuk beriman dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai garis-garis kaidah syariat dan akidah Islamiyah. Uslub dakwah atau metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani. Asal kata methodos berarti jalan. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat untuk menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Mungkin hanya itu dari saya, terlebih dan terkurang banyak salah saya mohon maaf. Saya sudah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.